Ya, selamat datang di channel gua. Kali ini gue bakal ngebahas tentang polyquad cylinder head atau di luar itu ya polyquad sih. Ini patennya punya David Vizar. Dan ini simpelnya sih mesin ya dengan 4 klep bebas di DOHC atau SOHC dengan ukuran klep in yang berbeda gitu. Jadi klep innya kan dua, nah itu beda semua, dan klep out juga berbeda atau bisa juga sama. Jadi intinya ada perbedaan ukuran knalpot pincang lah intinya. Nah, ini yang lagi dibongkar adalah Yamaha NMAX 2016 non ABS dengan piston 60 dan langkah 62. Ya, ukuran klepnya adalah 19,5 dan 23 untuk in. Jadi innya udah beda, 19,5 dan 23 untuk in. Sementara X-nya adalah 21 dan 17,5. Jadi ada klep out yang sedikit lebih besar gitu dari klep in gitu. Ya 21 sama 19,5, tapi gitulah gitu. Untuk SU-nya sudah programmable, TB, filter standar, semuanya standar, CVT dan lain sebagainya nanti bakal dijelasin di bawah sih. Terus kemudian gearboxnya ini pakai ukuran 1433, dari standarnya cuma 1235. Jadi ini gearboxnya gearbox yang agak besar gitu, yang perakinan untuk top speed gitu loh. Nah, apa sih polyquad cylinder head itu tadi udah dijelasin di awal ya, dan ini kenapa dibongkar juga NMAX-nya, ini salah satunya gua bakal jelasin di sini gitu. Jadi polyquad cylinder head ini tujuan utamanya itu untuk meningkatkan tekanan dalam mesin gitu. Jadi kalau orang yang ngitung gitu, yang ngitung tekanan dalam mesin itu dia dilihat berapa sih debit yang masuk ke dalam mesin itu berapa, kemudian dia terkompres dan itu nanti hasilnya jadi tekanan gitu. Semakin tinggi tekanan dalam mesin maka semakin tinggi juga tenaga dalam mesin gitu kan. Fuel efisiensinya juga mungkin akan lebih baik gitu loh. Jadi intinya ke arah sana gitu. Jadi kenapa nggak semua motor aja atau semua mesin aja pakai polyquad? Sebenarnya jawabannya simpel, karena polyquad ini hanya diperuntukkan untuk mesin-mesin yang memiliki range RPM rendah. Gitu. Secara perhitungan polyquad ini hanya efektif di RPM rendah seperti 6.000, 5.000 RPM gitu. Bahkan gua ngitung efisiensinya di mesin NMAX ini ada di bawah 7.000 RPM. Gitu. Jadi bukan ada di RPM yang tinggi seperti 11.000, 12.000 gitu. Karena kenapa seperti itu? Jawabannya sebenarnya simpel. Polyquad ini didesain untuk membuat sebuah swirl. Jadi kalau buat di mesin diesel itu sudah lama, di Mitsubishi itu sudah pernah ada yang bikin juga. Jadi swirl, ada swirlnya itu nanti gue bakal edit gitu, gue akan tampilin gambarnya. Nah, dia itu akan mengisi ruang secara efektif. Jadi volumetric efisiensi mesin itu naik gitu. Nah, untuk meningkatkan swirl ini ada banyak ya, bisa dibuat nut, bisa dibikin bentuk silinder headnya itu menyilang dari awal gitu, jadi bentuk-bentuk lubang porting dan lain sebagainya. Nah, dan salah satunya adalah menggunakan polyquad silinder head, dan ini memang salah satu yang paling efektif. Kenapa? Karena memang ukuran klep itu ya menjadi faktor tertinggi gitu, klep dan lift cam juga ya. Kalau bahasanya mekanik benernya itu bukunya itu apa sih kata si itu, tirai. Jadi ukuran tirainya itu lebih besar gitu. Gitu. Jadi apa namanya, dengan membuat salah satu pincang gitu kan, dia akan membuat sebuah swirl atau putaran sehingga volumetric efisiensinya lebih efisien, lebih tinggi gitu kan. Dan kalau misal di kecepatan tinggi ya balik lagi, kalau di kecepatan tinggi karena udara itu tidak mengalir secara laminar gitu. Lama-lama akan terjadi turbulensi gitu loh. Jadi dia tidak bisa terus-terusan laminar ya. Nah, saat turbulensi ini nanti akan terjadi kekosongan ruang atau vakum dalam chamber. Ya, dan chamber dalam vakum ini juga akan merugikan gitu ya. Nah, kapan vakum itu terjadi? Ya saat kecepatan udaranya sudah terlalu tinggi gitu. Nah, kapan kecepatan udara itu tertinggi? Ya balik lagi gitu. Rotasi per menit sama dengan semakin tinggi RPM atau rotasi per menit, maka semakin tinggi juga kecepatan fluida dalam mesin gitu loh. Jadi konteksnya di sana gitu. Jadi kalau misalnya RPM-nya ketinggian ya dia akan semakin banyak turbulensi yang terjadi dalam mesin gitu. Bukan turbulensi yang terkontrol seperti swirl pada polyquad, tapi turbulensi tidak terkontrol. Sementara pada turbulensi yang terkontrol, dia akan memampatkan fluida sehingga lebih banyak fluida yang masuk gitu loh. Jadi tekanannya bisa lebih dari 1 atmosphere pressure gitu. Jadi intinya sih ke arah sana. Nah, ini kenapa sampai dibongkar lagi? Karena ini compression ratio statiknya NMAX ini hanya di 10,4 sekian banding 1 lah gitu. Tapi dia masih ada gejala ngelitik walaupun pakai bensin sudah pertamax gitu loh. Akhirnya diturunin lagi dan compression rasionya ini diturunin ke 9,8 banding 1 gitu. Ini lagi dites, lagi di mapping ulang. Kita lihat nanti ke depannya gimana gitu. Jadi swirl ini dampaknya cukup besar ya, terutama untuk mesin-mesin harian ya. Bisa kelihatan sendiri motor seperti ini dengan compression ratio pistonnya ambles banget, nanti gue bakal kasih lihat fotonya.
Itu masih ketinggian tekanan dalam mesinnya gitu loh. Hitungan pasnya berapa karena kemarin belum sempat di flow bench karena memang flow bench yang di Solo kemarin rusak ya. Kemarin kita udah ke Abakura dan ternyata gak bisa dipakai flow benchnya, jadi ya udahlah gitu. Gua nggak tahu sih sekarang udah bener apa belum gitu karena gue belum sempat ke Abakura lagi gitu. Paling itu aja gue dari gua Green Wombat. Kalau lu senang videonya bisa lu like, kalau lu nggak senang ya lu bisa dislike. Paling itu aja. Oh ya, giveaway NMAX sama Spesi, MX sama Spesi juga masih berlaku. Kalau targetnya tercapai, giveaway subs juga masih berlaku. Sekian dari gua, Green Wombat out.